Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena baru sempat mengupload video. Saya sudah vakum beberapa bulan. Dan pada kesempatan ini izinkan saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman saya tatkala menemukan cara pengobatan alternatif dengan metode terapi listrik PLN langsung. Nah, sebelum mengupas tentang cerita saya tersebut, mari kita bersama-sama untuk bersolawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama-tama saya haturkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ilmu kepada saya, dan semoga dengan perantaraan channel YouTube ini bermanfaat juga untuk yang menontonnya. Adapun perjalanan hidup saya ketika menemukan metode ini itu kisaran tahun 2010, dan saat itu kondisi saya benar-benar sedang di bawah. Makanya untuk saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, seandainya pun kita sekarang dalam kondisi mungkin di bawah nol kondisi ekonomi kita umpamanya, justru kita harus selalu semakin erat, semakin dekat kita kepada Sang Pencipta, karena hanya kepada beliaulah kita memohon pertolongan, hanya kepada beliaulah kita bergantung, kita berserah diri. Karena pengalaman saya ya seperti itu. Setiap kali saya mengalami kesulitan, artinya ekonomi, itu saya pergunakan untuk perbanyak etika, untuk perbanyak zikir, untuk perbanyak kita mendekatkan diri. Kalau bahasa saya itu hening atau meditasi. Dan apapun permohonan kita, insya Allah dikabul. Dan saya sudah membuktikannya. Berbagai macam ilmu yang saya miliki itu semata-mata dari Allah semua. Makanya saya tidak merasa bahwa ini milik saya, karena saya belajar banyak yang saya pelajari itu tanpa guru. Tapi ya alhamdulillah semuanya terbukti. Latar belakang saya awalnya dulu sebelum menemukan tentang terapi listrik, jadi saya cerita ke belakang dulu. Awal-awalnya saya berkiprah itu di hikmah. Jadi untuk kebetulan saya punya perasaan di hati itu ingin selalu berbuat baik kepada orang lain, artinya ingin hidup berguna, bermanfaat. Hanya pada saat awalnya saya menolong orang sakit, itu background saya atau modal saya hanya dengan cikiran-cikiran yang saya peroleh dari guru-guru hikmah saya. Hanya medianya ya dengan air putih. Ya pasti orang-orang hikmah pahamlah apa yang namanya kedut, ya kedutan dan lain sebagainya. Saya paham, saya pelajari juga.
Dan setelah saya merasa ada kekurangan dalam diri saya, artinya saya ingin mempunyai ilmu lebih lah, cabang ilmu yang lain. Akhirnya saya pelajari juga dengan teknik ngurut. Ya kebetulan kalau di pencak silat itu ada pelajaran urut, artinya untuk para pelatih ketika melatih siswa mungkin ada yang keseleo dan lain sebagainya, itu dikasih tahu cara ngurutnya atau cara ngobatinnya. Ya berawal dari silat itulah saya mulai belajar teknik-teknik ngurut. Ya, sampai saya ketika dewasa pun pernah jadi tukang urut panggilan. Ya, modalnya ya dengan tenaga aja, kita ngurut dengan tenaga sejam 2 jam baru kita ya dapat rezeki. Ya, artinya selama ya dari awal sampai detik ini saya nggak pernah namanya minta atau bayaran sekian nggak pernah. Jadi adapun orang misalnya mau ngasih seikhlas ridhonya semampunya ya saya terima, nggak pun ya sudah, tidak apa-apa. Ya apapun ilmu yang saya gunakan tetap pantangan, karena guru wanti-wanti kepada saya pantang, keras atau dilarang untuk meminta. Karena kalau kita belajar di Tareko itu meminta itu kan hukumnya udah tomak, istilahnya udah nggak boleh lah, dosa. Ya jangankan kita meminta, berharap aja di hati, berharap dikasih, itu saja udah dosa. Makanya ketika saya itu mengobati pasien, ya pasrah saja kepada Allah, nanti saya mau dapat berapa, mau dikasih berapa, mau dikasih ataupun enggak ya terserah. Ya, itu awalnya jadi di hikmah. Kedua saya belajar urut, kemudian berkembang seiring sejalan waktu saya pelajari juga ilmu bekam atau hizamah atau tibun nabawi, itu berdasarkan syar'i juga. Jadi teknik atau cara membuang darah ya, dengan bekam. Ini alatnya juga ini udah lama ya, udah jarang dipakai. Dulu saya ngebekam juga, sering buang darah juga, karena saya agak ini ya sama darah tuh ya, istilahnya saya takut sih tidak, cuma gimana gitu ya, merasa risih lah. Artinya ketika selesai itu kan banyak tisu, banyak kapas atau apa ya, saya juga harus steril, harus bersihkan tangan dan lain sebagainya. Jadi saya anggap itu ribet juga gitu. Akhirnya saya coba mempelajari juga ilmu-ilmu lain ya, setelah bisa di bekam, kemudian saya belajar juga ilmu prana ya. Kebetulan waktu itu ada master ya dari Thailand, itu Mr. Cho. Ya saya belajar juga di Yayasan Prana. Kebetulan yang seangkatan dengan saya itu kebanyakan ya para eksekutif muda lah, karena yang bareng dengan saya itu banyak dari para dokter atau para pengusaha-pengusaha muda. Yang paling rendah ya mungkin saya doang gitu kan, yang pengangguran lah gitu istilahnya. Alhamdulillah saya ikuti sampai level kedua di Prana. Ya di sana juga kan saya mempelajari juga tentang energi. Ya kalau di Prana itu kan ada sebuah energi yang mungkin teman-teman atau saudara-saudara yang kebetulan pernah belajar di Prana pasti paham lah. Dan ilmu Prana itu kebetulan hanya beda istilah. Kalau saya mengatakan itu energi alam, tapi ternyata di dunia luar pun ada yang namanya prana. Tapi barangnya ya itu juga ya. Kebetulan waktu tahun 90-an itu 93 lah, itu saya sudah menemukan energi tersebut. Dan itu kisahnya panjang lah, nanti saja di lain waktu. Ya intinya tahap keempat ini saya mempelajari ilmu prana, dan di situ diajarkan juga tentang anatomi tubuh manusia, termasuk titik-titik cakranya. Ini saya pelajari juga. Saya belajar prana itu di waktu tingkat 1 sekitar bulan Juli tahun 2003. Dan ini teman-teman saya ada 11 orang. Ini sertifikatnya. Dan tingkat 2-nya saya masuk hanya berapa orang waktu itu yang ikut, kurang lebih 7 orang.
di bulan Agustus tahun 2003. Jadi ini sertifikatnya. Ini langsung terus cocok. Ya, saya mengenal Prana dari beliau. Ya, alhamdulillah berawal dari Prana itulah meningkat lagi sampai akhirnya saya menemukan terapi listrik. Adapun alasan kenapa saya harus menggali ilmu yang baru lagi atau yang pada akhirnya saya ketemukan cara, yaitu terapi listrik. Jadi begini, kita bahas dua sisi. Pertama, sisi saya sebagai praktisi pengobatan alternatif. Yang kedua, sisi dari pasien. Sebagai praktisi, saya sudah berusaha keras semaksimal mungkin dengan berbagai ilmu pengetahuan yang dimiliki, bagaimana caranya si pasien ini supaya cepat sembuh. Oke lah sembuh, tetapi batin saya menangkap seperti ada ketidakpuasan dari diri si pasien, apalagi kalau pengobatannya dengan prana. Ya mohon maaf, tidak semua orang peka. Kalau prana kita ngobati hanya nggak nempel kulit, cuma ya ada jarak lah berapa senti, 1 atau 2 senti, kita kulit tangan saya tidak nempel ke pasien. Nah di situ pada secara dalam itu saya memancarkan energi semaksimal mungkin. Padahal kalau dibandingkan dengan nyangkul masih mending nyangkul dibandingkan dengan mengeluarkan energi. Itu akan memakan vitamin, karbohidrat, segala macam kalori dalam tubuh kita itu akan terbuang. Nah, di sini kadangkala ya mohon maaf lah, pasien seperti tidak gimana itulah, tidak pengertian lah istilahnya. Makanya di sini banyak sekali ya mohon maaf ya bagi yang otak-otaknya mungkin menjurus ke duniawi. Karena hal tersebut, karena problem tersebut, makanya banyak yang juru-juru sembuh itu melakukan trik-trik kayak semacam sulap-sulap supaya terlihat oleh si pasien, supaya terkesan dia sakti atau bagaimana. Ya saya tidak menyalahkan juga ya, karena memang kondisi di lapangannya seperti itu. Jadi pasien itu seolah-olah ingin membuktikan bahwa sang praktisi itu memang punya kemampuan, padahal sesungguhnya ya seperti prana sendiri yang nggak bisa dibuktikan secara ya benda atau apa yang terlihat, ya tidak bisa, karena itu kan sebuah energi. Nah bagi yang ya oknum lah, banyak ya oknum, ya banyak juga yang jalan kanan banyak, yang jalan kirinya banyak ya, karena hal tersebut. Jadi kadangkala orang demi ya mengejar sesuatu akhirnya menghalalkan segala cara dengan berbagai trik, atau misalnya memindahkan penyakit ke kelapa atau ke telur, padahal kelapanya itu udah dibolongin, udah dikasih apa, ya intinya nipu lah. Ya itu sebenarnya kan tidak bagus, sebenarnya itu dia udah membohongi dirinya sendiri. Berapa banyak pun harta yang didapat dari hasil pembohongan, tetap itu tidak akan berkah. Ya, karena dulu saya juga di hikmah itu kalau mengobati pasien, memindahkan penyakit ke telur saja umpamanya, ya telur itu bukan saya yang nyiapin. Jadi saya cuma datang ke pasien, ya pasien sebelumnya udah ada kontak sama kita via telepon, jadi disuruh siapkan aja telurnya. Jadi kita datang telur sudah ada. Jadi pasien yang nyiapin telur, bukan praktisi ya. Ini kadang banyak yang salah kaprah. Jadi pasien yang nyiapin telur, nah kita datang ke rumahnya, baru telur itu kita gunakan untuk memindahkan penyakitnya ke telur tersebut. Dan itu harus telur ayam kampung yang bagus ya, telur angsa, cuma kan susah. Jadi yang lebih mudahnya ya telur ayam kampung lah gitu. Nah dengan telur ayam kampung, nah karena kita sebagai praktisi ini tidak tahu apakah ada energi negatif atau positifnya, maka kadangkala kalau memang itu ada energi negatifnya,
ya istilahnya orang itu disantet lah atau dikirim guna-guna dan lain sebagainya. Ini bukan tidak ada, ini banyak, cuma kadang-kala banyak yang merekayasa. Orang nggak kena santet bilang kena santet biar keluar uangnya, jadi nggak fair. Artinya kalau memang ada ya bilang ada, kalau nggak ada ya bilang nggak ada. Jadi jangan apapun disebutnya kena jin, apapun disebutnya kena santet, ya itu namanya udah salah kaprah ya. Jadi kita sebagai praktisi nggak fair lah. Kemudian untuk pembuktiannya yang saya dulu lakukan, si telur yang disiapkan oleh pasien itu baru taruh di piring, ya kira-kira jarak 1 atau 2 meter, baru kita tembak dengan tenaga dalam. Ya itu orang-orang hikmah pasti paham lah. Kita tembak, ya itu akan meledak. Si telur itu akan meledak. Ya udah, kemana-mana itu pembuktiannya seperti itu. Artinya ya nggak ada apa-apanya dalam telur itu, ya nggak ada jarum, nggak ada apa, cuma meledak saja. Yaitu karena gesekan energi antara energi positif kita dengan energi negatif buatan jin tersebut. Itu dulu, tapi sekarang saya nggak mau buka praktek pengobatan lagi. Dan ini banyak dibuktikan ya, santet sampai sekarang pun saya yakin masih ada. Itu bahkan di kampung saya juga sudah ada korbannya. Ya insya Allah kalau beliau berkenan mungkin bisa saya nanti buatkan videonya. Artinya beliau korban santet dan itu keluar jarum, betul-betul jarumnya keluar dari badannya gitu. Kebetulan waktu itu ibu saya masih ada, ibu saya sendiri yang ngambil ini dari tubuh si pasien. Jadi bukan jarumnya sudah ada di telur atau ada di kelapa, itu tidak, diambilin dari badannya langsung. Ya dan itu disaksikan oleh orang banyak. Nah itu kalau kita berbicara pengobatan yang lurus atau pengobatan yang benarnya. Nah berawal dari pemikiran tersebut, bagaimana caranya saya melakukan praktek pengobatan alternatif yang bisa dirasakan langsung oleh pasien, tetapi juga tidak melelahkan kepada diri saya. Ya saat itu saya belum bisa menentukan apa ilmunya atau jenisnya. Akhirnya saya melakukan riset, juga meditasi, merenung, mentelaah, menganalisa, ya terutama tentang anatomi tubuh manusia. Ya kebetulan juga saya dulu waktu SMA ngambil jurusan A2 atau biologi. Bahkan saya ingat juga itu waktu itu yang saya hafal sampai sekarang itu waktu ngebahas bab tentang reproduksi. Omne pipum ex oppo omne opum ex pipo. Ya, itu jadi ya seru sajalah saat itu saya mempelajari tentang reproduksi. Kemudian kembali kepada anatomi tubuh. Ya kebetulan juga saya sebagai praktisi di pencaksilat itu ada namanya jurus tenaga dalam lahiria. Jadi tenaga dalam ada dua, ada lahiria, ada batinia. Lahiria itu diolah berdasarkan dengan teknik napas. Ya banyak ini perguruan-perguruan silat yang memiliki kurikulum tentang tenaga dalam yang menggunakan olah napas. Ya saya nggak usah sebutkan ya namanya. Kemudian tenaga dalam batinia itu biasanya diolah dengan teknik olah batin. Ya ada yang cara meditasi, cara puasa, wirid, apalah dan apalah. Itu tenaga dalam. Kemudian di tenaga dalam lahiria ini saya mempunyai jurus tersendiri yang itu emang buatan saya sendiri. Ada 17 langkah teknik untuk menyerap energi listrik bumi supaya masuk dalam tubuh kita. Itu sudah lama sekali. Nah berawal dari background itu akhirnya saya riset juga, saya coba searching juga di Google, saya cari-cari informasi tentang energi listrik tubuh manusia. Ya kemudian diperbanyak tafakur, kita memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Akhirnya singkat cerita saya menemukan yaitu dengan menggunakan energi listrik yang umum orang lain tahu, yaitu adalah
dari PLN. Nah, hanya persoalannya bagaimana cara menyalurkan listrik PLN ke tubuh kita yang kemudian disalurkan kepada pasien, yang tentunya aman, tidak membahayakan. Nah, disitulah saya lama merenung, saya melakukan riset yang pada akhirnya saya menemukan cara, artinya saya bisa membuat alat, ya alatnya yang seperti ini sangat sederhana sekali. Ya tentu modalnya tes pen untuk pembuktian bahwa ini ada listriknya ataupun tidak. Kemudian ini saya membuatkan alat seperti ini juga saya pakai jok motor ya, pakai jok motor. Nah, ini ada plat tembaga dalamnya, itu penembak panel. Langsung sambungkan saja kabel, dan kabel ini masuk ke listrik. Kemudian ini fungsinya untuk pedal, untuk diinjak. Nanti dari ketika diinjak setelah masuk baru ditempelkan ke pasien, dan pasien pun harus menginjak grounding. Ini saya buatkan ini stick grounding ya, ini untuk anti petir, saya tancapkan nanti di tanah, intinya untuk pembuangan penyakitnya si pasien lah, istilahnya gampangnya dimengerti gitu. Sebenarnya kan untuk grounding saja, untuk pengaman. Jadi kalau ada kebocoran setrum, insya Allah pasien aman, nggak ada masalah. Dan ini saya ya bukannya sombong, udah banyak sekali yang saya tangani. Waktu itu sekitar tahun 2010, 2 tahunan lah, sampai 2012an itu saya melakukan praktek pengobatan alternatif menggunakan metode terapi listrik. Dari Jakarta sampai ke Karawang, Bekasi, terus Purwakarta, kemudian ke Bandung, ke Subang, ya Kuningan juga, ya berakhir saya di sini di Cirebon. Dan ini foto-foto pasien saya waktu melakukan terapi listrik dulu. Ya, ini mohon maaf nggak saya zoom ya, karena privasi lah. Ini foto-fotonya. Banyak pula yang belajar terapi listrik ini waktu itu, dan sampai sekarang pun banyak yang ingin bisa menjadi penerapi ya, ingin menolong orang lain katanya, atau untuk diri pribadinya. Ya saya bilang ya silakan saja, ya tentu dengan berbagai persyaratan ya, terutama harus menguasai ilmu urut, harus mengerti tentang otot ataupun urat-urat. Insya Allah aman, baik untuk diri kita sebagai penerapisnya maupun untuk diri si pasien. Dan intinya terapi listrik ini fungsinya adalah untuk melancarkan peredaran darah, karena kuncinya di situ, di peredaran darah. Akan menimbulkan berbagai macam penyakit apabila dalam tubuh kita di titik-titik tertentu ada penyumbatan darah. Maka solusinya dengan terapi listrik ini, si yang tersumbat itu insya Allah akan lancar lagi. Dan bisa diketahui titik mana yang tersumbatnya, itu bisa ketahuan setelah kita melakukan praktek pengobatan. Artinya dideteksi atau didiagnosisnya dengan terapi listrik ini, jadi ketahuan penyakitnya di mana, tuh ketahuan. Yaitu ada teknik-tekniknya, artinya ketahuannya ya langsung dipraktekkan, baik oleh diri kita maupun oleh pasien ataupun orang lain yang menonton gitu. Itu bisa dibuktikan, artinya ini ada penyumbatan darahnya atau tidak, itu bisa dibuktikan. Dan ini bukan trik ilmu magic ya, atau jin, ini nggak ada unsur-unsur ke sana. Walaupun sesungguhnya kesuksesan dalam pengobatan itu bukan hanya kepada metodenya, bukan. Metode itu paling ya berperan cuma 20 atau 30%. Yang utamanya itu adalah doa. Jadi kunci kesuksesan dalam pengobatan dengan metode apapun, tetap yang berperan besarnya itu adalah doa. Makanya sebelum kita melakukan pengobatan harus berdoa terlebih dahulu kepada Sang Pencipta. Dan kepada murid-murid saya yang sudah menguasai ilmu terapi listrik ini, saya berpesan
untuk tidak meminta atau mematok harga sekian-sekian, tidak. Tapi kalau misalnya ada pasien yang mau ngasih seikhlas ridhonya, silakan kamu terima saja. Ya saya bilang seperti itu karena pesan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati, rizki cilik aja ditampik. Jadi rizki kecil jangan ditolak, tapi aja jaluk dosa. Ya artinya, tapi jangan meminta, itu dosa. Ya, makanya saya menggunakan pakem tersebut dalam melakukan praktek pengobatan alternatif. Tapi sudah 10 tahun ini saya tidak membuka praktek pengobatan alternatif. Hanya lebih banyak saya malah melakukan pelatihan-pelatihan yang mengajarkan kepada siapa saja yang ingin menjadi praktisi pengobatan alternatif. Demikian uraian singkat tentang pengalaman pribadi saya menemukan alat atau metode terapi listrik yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.